Rogo Sukmo saya, ada zodiak Taurus yang ada di Semarang. Seorang wanita janda berumur 42 tahun ditabrak lari sehingga koma karena saraf dari kepalanya terbentur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Macan yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya Kim Macan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kim Macan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Macan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini. Semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya.
doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Jangan pernah capek jadi orang baik. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 7 hari yang lalu. 7 hari. Di sini ada zodiak Taurus yang ada di Semarang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Taurus di kota Semarang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 42 tahun yang bekerja sebagai supplier minuman Yakult dari warung ke warung, yang mana dia salah satu shelter kucing. Dia menghidupin 200 lebih kucing di tempatnya. Tapi di 7 hari terakhir kemarin, ya, dia ditabrak lari sehingga koma. Ya Allah. Karena saraf dari kepalanya terbentur. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda mempunyai anak 2, ya. Dia bekerja sebagai Yakult itu. Pengantar Yakult, ya, naik motor, dan dia menghidupin 200 ekor kucing lebih di rumahnya, ya. Dia menghidupin dirinya sendiri, anaknya, dan kucing-kucing terlantar dan kucing-kucing yang sakit. Kucing yang dibuang, ya, dari orang-orang, dia ambil, dia obatin sembuh. Ya, itu tadi di 7 hari ke depan itu terakhir dia pada saat hujan mau melintas, tabrak oleh mobil. Ya Allah, ya, kabur. Benturan kepala. Dan di 4 hari terakhir kemarin itu koma. Ya Allah. Saya datang di hari kelima. Ya, dia sudah pisah dengan suaminya itu udah 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, ya. Karena suaminya berselingkuh lagi. Sehingga dia menguatkan diri untuk menghidupkan anak-anaknya. Dan dari situlah kucing satu datang, kucing satu selalu ditemukan kucing-kucing sakit. Ya, kucing-kucing sakit, kucing-kucing kelaparan. Dia pulang, dia ngikut. Kucing-kucing itu tahu aura orang baik seperti apa. Ya, sehingga di 4 hari terakhir kemarin tiba-tiba dia di rumah sakit. Kucing-kucing itu tidak mau makan. Anak-anaknya memberi makan, nggak mau makan. Karena yang merawat itu ya kedua orang anaknya dan ibunya. Semenjak si Taurus ini masuk rumah sakit, jadi anaknya ini salah satu jenguk ibunya, satunya ngasih makan kucing, beres-beresin kotoran, kasih selimut, ganti selimut tiap hari. Ya, uang dari donasi tidak pernah sekalipun dia makan. Masya Allah. Makanya dia bekerja. Kadang namanya donasi ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Pas pada saat tidak ada itu kan, nah dia dari penghasilan berjualan itu. Yakult. Jadi pada saat donasi tidak ada ya dia bilang, masak ini ya, pasak hati ya. Hati. Ya, makan yang ada ya, dia makan. Tidak pernah yang malah milih-milih. Kucing-kucingnya. Tapi kalau pada saat ada donasi, ini makan enak ini. Ayo, yang sakit mana? Kita minum obat seperti itu. Dan dijajarkan semuanya ini dengan donasi-donasi lain. Soalnya itu donasi ada grupnya.
Jadi dikasih tahu info-info. Kalau mau datang aja. Mau lihat kucing-kucingnya. Ada yang kucing sudah tua ditaruh di sana. 200 kucing. Masya Allah. 200 kucing yang ada di sana di Semarang. Ya, dia 4 hari koma karena pembuluh darahnya pecah. Ya Allah. Bentrokan dari belakang. Parah itu berarti. Pingsan dan pada saat itu ternyata tensinya tinggi. Jadi pembuluh darahnya koma. Langsung kena pembuluh. Dan akhirnya saya rogoh sukmo. Ya, ini padahal dia aktif tiap hari, tiba-tiba tidak aktif. Kok pendan Ya, handphonenya pecah. Handphone pecah. Ya, dibawa dan disitulah. Akhirnya pas saya masuk dimensi Rogo Sukmo, betul sudah terpisah dan dia sedang berdiri saja di samping tubuh raganya. Denyut jantungnya tek ya, dan di detik-detik terakhir untung saya tepat datangnya. Di detik-detik terakhir ya, ruhnya itu tersedot yang mana saya ikut juga sana. Ikut kesedot Dan gitu ternyata semesta menyedot dia. Dia melihat waktu kecil, waktu dia remaja, waktu dia dipukul oleh suaminya. Semua seperti di memorinya tuh diingatkan semuanya. Kembali masa lalu. Seperti layar tancap dilihatkan oleh semesta. Ya, biasanya seperti itu, ya, detik antara hidup dan mati. Dan pada saat itu saya berdiri saja. Biarkan semesta melihat semua yang ada. Ya, semua yang ada. Dan setelah melihat semua yang ada, dia seperti trauma gitu. Ya, namanya manusia, ada yang melakukan kejahatan, ya. Dari situ kita lihat semuanya. Ada yang melakukan yang tidak disengaja dia. Jadi dia tahu semuanya. Setelah itu udah dilihat semuanya, perjalanan hidupnya prak seperti film. Dia lihat semuanya, ya Allah, begitu banyaknya dosa-dosaku, ya Allah. Ya, begitu banyaknya dosa-dosaku, ya Allah. Dan setelah selesai, dilihatkan lagi 200 ekornya itu. 200 ekornya itu. Dan dia terduduk. 200 ekornya itu mendatangin dia. Terduduk pingsan seperti tidur. 200 ekornya itu, kucingnya itu menjilati tubuhnya semuanya untuk membangunkan dia. Saya liatin semuanya. Saya liatin terus, saya belum menegur. Liatin. Dan satu kucing putih yang terlambat datang menyium pipinya, meow 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 meow, untuk membangunkan dia. Akhirnya terbangun. Dia terbangun dan saya bilang, Taurus, belum waktunya kau meninggal. Masih banyak kucing-kucing yang memerlukan bantuanmu di luar sana. Kimacan. Ya, Kimacan. Kalau ini sudah jalan saya ikhlas. Tapi kalau belum, bantulah saya, Kimacan. Masih banyak tanggungan saya yang harus saya jalani. Masih banyak dosa-dosa saya yang harus saya perbaiki. Ya, setelah itu, baiklah, pegang tangan saya. Kucing-kucing itu ngikut, berjajar ya, ikut. Saya bilang, berhenti di sana. Biar saya selesaikan tuanmu ini dulu. Semuanya, meow kayak kelaparan. Berhentilah di sana, doakan. Sehingga semesta dan Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk dia hidup. Dan berhenti di sana kucing-kucingnya. Akhirnya saya masukkan ke tubuhnya lagi. Dan saya berkata di kepalanya, ya Allah, ya Tuhanku, hamba manusia biasa bermohon kepadamu, ya Allah, melalui alam semesta. Jika hamba bisa menyembuhkan orang ini, sembuhkanlah. Tapi kalau tidak bisa, saya ikhlas dan ridho atas keputusanmu. Dan saya bacakan salawat berkali-kali. Ya, bencolan yang dokter belum berani untuk menyedotnya. Sebentuk hati. Masya Allah, terpegang. Dan akhirnya jantungnya duk
duk duk Stabil cepet. lagi. Dan suster dan dokternya nggak ada. Aja. Akhirnya saya bisikan, setelah ini kau akan sadar, ingatlah memori Saat saat alam semesta. alam semesta mengangkatmu tadi. Setelah itu fokuslah bekerja dan fokuslah untuk memelihara semua kucing-kucing yang titipan dari Tuhan. Masya Allah. Dan saya bunyikan apa tuh namanya ya, pencetan apa itu namanya, Pencetan, Pak. manggil orang itu. Tit, 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 tit. Nah, 2 suster datang dan melihat Denyutnya udah mulai dan stabil. 1 suster lari untuk manggil dokter untuk mengecek itu semuanya. Aja. Dan saya berdiri tetap dan pas dipanggil ibu bangkitlah matanya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, dan si dokter kaget bahwa pembuluh darahnya itu sudah normal Normal dan lagi. tidak ada pembekuan darah. Pembekuan darahnya tidak ada lagi. Masya Allah. Mukjizat Tuhan. Dan semuanya baik-baik saja. Memar sudah tidak ada lagi. Setelah saya sudah lega untuk membantu si Taurus karena saya pergi lagi. Pada saat itu anaknya sedang ke bawah beli air. Dan dapat kabar seperti itu, dia langsung naik. Dan saya lihatlah kucing-kucing itu matanya layu semua. Semuanya. Ya, dan saya buka dimensi pendengaran saya. Apa yang Apa yang dibicarakan? diucapkannya oleh kucing-kucing itu. Dia berdoa, ya Allah kasih kesempatan buat Tuhan kami sehat lagi ya Allah. Ya Allah, kami butuh mereka. Ya Allah, saudara-saudara kami di luar sana masih banyak membutuhkan mereka ya Allah. Semua seperti orang di pasar malam yang mengucapkan doa masing-masing. Dan akhirnya saya bilang dengan kucing-kucing itu yang tidak nafsu makan, jangan berkecil hati, doa-doa kalian Tuhan ijabah. Karena sebentar lagi Tuhanmu akan datang ke sini. Makanlah sekarang, jangan sampai kalian yang sakit. Makan sekarang. Semuanya begini. Ya, jangan khawatir, doa-doamu diijabah. Jadi untuk kalian yang mempunyai hewan kesayangan, Betul. ya, yang punya hewan kesayangan, jangan pikir mereka nggak mendoain kalian. Betul kan? Mereka mendoain kalian. Iya. Mereka meminta rezeki kepada Tuhan buat dirinya kepada dititipkan kepada kamu, kalian. ya. Tapi jangan sekali-sekali pada saat lucu-lucunya kalian sayang, Pas saat pada tuanya. saat tua kalian buang, Ojo lorek ya. ya. Karena doa mereka pun didengar oleh semesta, Dengerin. Ya. ya. Itu jangan. Jadi lebih baik kalau nggak mau pelihara nggak usah, Gak mau pelihara sampai tua sampai Ya. ini gak usah dipelihara, gak usah melihara kalian. ya. Karena doa mereka pun didengar oleh Tuhan. Tuh, Bukan hanya dengar doa-doa Manusia saja. Ya. Hewan yang terzolimi, hewan yang teraniaya, Anjay. dengar doanya. Tuh dengerin, ayo. Ya. Dan waktunya 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Aja. Pas namanya binatang ya, buka pintu gerbang, Tahu Tahu. kayak malah. segar kembali mereka. Alhamdulillah. Dan dari situ sudah memberi makan bareng-bareng. Terima kasih sudah mendoakan ibu. Makasih kita bisa bertemu lagi, ya. Dan semoga doain ibu biar bisa kerja lagi. Amin. Ya, dari situ semuanya orang-orang donasi Aja. menanyakan kepada anaknya, kok nggak pernah posting lagi? Oh, ibu ketabrak. Oh, terus ditanggung jawabin enggak? Gitu ya. Tabrak Terus lari. rumah sakitnya gimana? BPJS. Oh alah Oh aja. iya. Alhamdulillah. Terus motor gimana? Hancur bu. Terus nggak bekerja dong? Enggak. Lalu donasi-donasi lainnya inti-inti ya. Aja. Ya udah sudah nggak usah bekerja, dari donasi ini aja. Nggak, ibu udah berjanji nggak mau memakan uang donasi ibu. Pure untuk uang donasi itu untuk kucing-kucing. Kucing alah, tapi bertanggung Ibu jawab. nanti mau coba untuk berjualan yang dekat-dekat rumah saja yang tanpa motor. Oh alah aja. Tuhan tidak salah memilih orang-orang seperti ini. Jadi pelajarannya adalah dari saudara kita. Dari saudara kita Taurus, seorang shelter ya namanya ya. Anjir. Tapi kucing ya. Dia tidak
memanfaatkan ya. nama shelter untuk Betul. kekayaan pribadi. Betul. Ini orang bertanggung jawab. Ya, betul. Jadi memperkaya diri untuk itu. Ya. Jadi pada saat cobaan menimpanya, semesta membantunya. Betul, kalau dengar. Dokter aja sudah Angkat tangan. Karena risikonya pas pada sedot, Anjir, risikonya mati, laku. meninggal. Anjir. Tapi doa-doa dari anaknya, doa-doa dari kucing, Kucing malu. luar biasa. Dengar. Sehingga memutus saya untuk datang sana untuk membantunya. Anjir. Ingat ya, bukan saya yang punya kelebihan. Ya, Betul. saya hanyalah kurir, perantara dari Tuhan untuk membantu sesama manusia. Ingat, bukan saya. Tanpa Tuhan, tanpa alam semesta, saya nggak ada apa-apanya. Ya, tapi saya bangga bisa membantu orang-orang yang tepat pada saat waktunya. Lewat 2 detik, lain cerita. Ya, semangat ya. Nggak apa-apa. Mungkin pakai handphone anaknya. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada rezeki beli lagi ya. Aduh. Tadi ya, Untuk si Taurus ya, mungkin nonton ini anaknya juga nonton tiru seperti ibumu ya Ki ya. Dan mungkin ini juga bisa jadi renungan untuk kakak-kakak yang di luar sana. Ayo, siapa yang suka menyiksa binatang? Kalau nggak suka, jijik, Anjir. jangan dipukul, Betul. diusir saja. Diusir saja Ya, ya. kalau nggak suka. Betul. Dan mohon maaf ya, ini kalau kalian ya membenci hanya karena kalian bilang najis ya, jangan seperti itu ya. Tuhan aja sudah memberitahu bagaimana untuk menangkal supaya membersihkan dari najisnya anjing ya, Anjing. ya tahu nggak ya. Jadi jangan kalian ya membenci salah satu binatang hanya karena alasan. Haram ya, haram. Nah, Alah, ngomong haram. Minum alkohol kalian lakuin, ya. Berzina kau kalian kerjakan. lakuin. Hah? Berhubungan di luar nikah dikerjakan. Nah, Main judi dilakukan. lakukan. Narkoba dikerjakan. Yang nikmat-nikmat, yang diharam, Yang diharapkan dilarang diharamkan, Tuhan. dilakukan. Dah, gak usah munafik. Jadi Tuhan itu hewan anjing ada pelunturnya. Ada pelunturnya. Nah, itu kalau Kalau berzina, kalau main judi, minum minuman, Kan kalau lunturkan alkohol, pakai apa? Lunturkan pakai apa? Jadi yang kayak gitu-gitu dibawa dari peraturan Tuhan tuh, yang hewan-hewan najis. najis Ya. gitu ya. Tapi yang berzina dilakukan. Nah, iya itu ya. Ayo, ndak boleh seperti itu. Kalau kalian memang tidak mau bersentuhan, ya udah, ndak usah kalian benci. Jangan kau siksa, jangan kau bunuh, jangan kau aniaya, jangan kau membuat makanannya kau beri racun kemudian Ya. kalian sebar-sebarkan. Ya, orang-orang yang memberi racun kepada hewan, mau tau nggak karmanya apa? Kenapa Rizky? Kalau sakit diobatin nggak sembuh-sembuh, itu karmanya. Tuh, dengerin. Yogi ya. Jadi kenapa kalau kalian sakit nih sudah ke dokter, ke Singapura, Malaysia, ya, terus ke alternatif kan sembuh-sembuh, ayo intervensi. Nah, ayo apakah kalian seperti itu? Ini yang lebih parahnya lagi. Ada yang membuat kayak bulet-buletan pentol-pentol dalamnya itu dikasih pecah-pecahan yang silet atau apa biar dimakan anjing. Itu membuat anjing menjadi sengsara. Nah, kenapa hutang piutang kalian itu karmanya ya? Iya. Kenapa hutang piutang kalian tidak pernah lunas-lunas? Kenapa kehidupan kalian selalu kayak gitu-gitu aja? Itu karma dari doa-doa hewan yang kalian Hewan-hewan sakiti. itu tadi ya Ki ya. Tuh dengerin ya, Mas Yus sudah mengingatkan dan Mas Yus mau berterima kasih untuk kakak-kakak penyayang binatang ya Ki ya, yang suka memberikan makanan yang di jalanan seperti itu untuk menolong binatang-binatang, anjing, kucing liar ya. Semoga amal dan ibadah selalu diterima, Tuhan memberikan kemudahan rezeki dan menjaga kesehatan kakak-kakak semuanya. Orang-orang yang baik kayak gitu, mereka nggak pernah akan kekurangan keuangan. Tuhan akan memberikan, ada aja. Amin. Ada aja. Angeles. Terus kalau penyakit cepat sembuhnya. Alhamdulillah. Itu. Terus dia bisa tenang hati, tenang pikiran. hati, pikiran. Itu kelebihannya.
gitu ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk bulan lahir yang akan sukses karirnya di tahun 2025. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali sekali menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk bulan lahir yang akan sukses karirnya di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Ya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan juga kartu tarot beserta kitab Prabu ya. Kita akan meneropong dimensi portal tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, ya seperti biasa sebelum saya menerawang, saya ingin menggunakan parfum aura, yaitu parfum sang jagat untuk kali ini ya. Parfum sang jagat, parfum energi bulan purnama adalah parfum andalan saya yang mana biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, bekerja sehari-hari seperti layaknya kalian ya, dan juga bertemu orang banyak. Karena kelebihan dari parfum energi bulan purnama atau parfum sang jagat ya, bisa membersihkan energi negatif dalam tubuh. Amin. Dan membuka aura positif, menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif, menghilangkan hati-hati yang busuk ya, akan dipudarkan. Alhamdulillah. Ya, jadi pemikiran-pemikiran yang busuk, hati yang busuk itu akan dihilangkan sedikit demi sedikit. Sehingga kalian keluar untuk pemikiran yang positif. Amin. Ya. Dan juga bisa memproteksi atau melindungi tubuh kita dari terturalnya pengaruh-pengaruh buruk di luar. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Iku ya Rek ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk parfum aura parfum sang jagat, nama lengkap dan golongan darah kalian ya Rek ya. Ya, kita akan lihat ada berapa bulan lahir yang akan sukses karirnya ya di tahun 2025. Ya, dari kartu oracle ini adalah matahari yang akan mampu menerangi karir kalian. Angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 6. 6 Ki ya. Jadi ada 6 bulan lahir yang akan sukses karirnya di tahun 2025. Waduh, gila banyak nih Ki ya. 6 bulan lahir loh Rek ya. Bakal karir sukses nih Ki ya di tahun 2025. Alhamdulillah. Bulan lahir April. Nomor setunggal April, oke. Bulan lahir Juni. Ya, nomor kali Juni kurang 4. Bulan lahir November. November guys. Sekarang yang keempat. Bulan lahir Juli. Rek. Juli juga dapat dikira ya. Kurang 2. Bulan lahir Mei. Nah, yang kelima Mei. Kurang 1 yang terakhir apa nih Kiki? Bulan lahir Februari yang terakhir ya. 6 bulan lahir ini ya mempunyai gelombang elemen yaitu tanah. Yang mana mereka orangnya yang setia ya. Setia dalam karir itu tersebut ya. Mereka nggak jemplak sebulan tempat ini, sebulan ini ya pindah-pindah kerjaan. Tidak termasuk dengan orang-orang seperti itu. Mereka yang mana minimal itu setahun. Profesinya ya. Semua profesi minimal setahun. Mengabdi minimal setahun. Ya, mereka tidak yang menclok pindah-pindah gitu ya Ki ya. Ya, karena ada mendapatkan seperti itu ya, sehingga tanah itu kokoh ya, dan tanah itu bisa membuat dia pondasi yang kuat untuk kesuksesan karirnya di tahun 2025. Tuh dengerin ya, sukses karir. Wah Ki Macan, saya baru aja pindah nih Ki Macan
Tidak termasuk. Tidak. Berarti ini yang udah perjalanan setahunan lebih Gigi ya. Tidak termasuk dengan orang-orang yang baru. Nah, Ya, 6 zodiak 6 bulan lahir ini adalah setia dia zodiak setia. mempunyai elemen tanah. Setia. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta ya, membuat dan mengantarkan mereka ke kesuksesan di tahun 2025 untuk karirnya. Ini yang bekerja ya, Yang bekerja. yang sudah bekerja dan dia setia di pekerjaan itu. Betul, minimal setahun. Ya. Visi misimu akan terwujud. Ya, ini untuk semua jenis pekerjaan. Visi misi. Semua jenis pekerjaan ya. Wah, Kimacan kalau misalnya sinden gimana? Yes, akan sukses. Alhamdulillah. Kimacan kalau penyanyi gimana? Sukses. Sukses. Pokoknya apa yang kamu kerjakan. Sales gimana Kimacan? Semuanya. Alhamdulillah. ART, TKW di luar gimana? Mas Jabir? Hmm, Sukses. semuanya. Loh, kalau ART gimana ceritanya Kimacan? Ya, kalian bekerja di sini ya. Kalian jadi orang kepercayaan di luar sana. Ya, kalian buat usaha di kampung jadi. Ngoten ya Ki ya. Ya. Kuwi. Seperti itu semua jenis pekerjaan yang ada bulan lahir. Tapi syaratnya itu tadi Setia. minimal 1 tahun dalam bekerja. Setia rek. Ya, sehingga kalian fokus visi misi kehidupan kamu akan terwujud. Setia, mengabdi ngono ya Ki ya. Minimal setahun. Harmoni. Har. sedikit tapi pasti. Besok mau beli motor jadi. Alhamdulillah. Besok mau coba Beli tanah. DP rumah Oh, ngoten. jadi. Alhamdulillah. Ya, satu persatu itu akan terwujud. Sedikit-sedikit tapi terwujud satu persatu ya. Alhamdulillah tuh ya. Iki apik ngene iki. Harmoni kemudian Ki. Karir yang kalian sedang kerjakan saat ini akan bisa mengangkat derajat kehidupan orang tuamu dan keluarga. Alhamdulillah bisa membantu mengangkat derajat keluarga. Karirmu saat ini akan ke jalan ke tingkat lebih baik. Jadi apabila kalian jabatannya segini ya, nanti 2025 kalian akan naik menjadi orang kepercayaan. Ingat, orang kepercayaan itu ya, kalau bodoh nggak masalah, bisa diajari. Tapi kalau nggak jujur, itu yang masalah. Karena modal dari orang kepercayaan adalah jujur. Bodoh nggak masalah, bisa diajarkan. Betul. Tapi lewis ndak jujur iku, karakter iku kalau kalian nggak rubah karakter buruk itu, nah jangan harap kesuksesan sama seperti kalian menutup pintu kesuksesanmu sendiri. Ya makanya ora usah ngakal-ngakalin. Jujur-jujur saja. Akan menjadi bintang yang besar di dalam keluarganya. Dari misalnya dari adik beradik, kau akan jadi bintang di sana. Gitu ya Ki. Ingat ya, jangan sombong. Ojo sombong, mentang-mentang nanti pinter golek duit, mencukupi kebutuhan, ya ndak ojo sombong ya Ki ya. Harus tetap menghargai. Ya, ini yang terakhir. Ini gunung berapi. Gunung meletus. Artinya di tahun 2025 ya. Waktunya rezeki membludak. Alhamdulillah. Ya. Rezeki membludak. Rezeki membludak, harapan, cita-cita akan terwujud satu persatu. Amin ya Apapun Allah. yang kamu kerjakan, ya, kamu fokus, kamu rajin, kamu konsisten, ya, hasil yang akan didapat di tahun 2025. Fokus, rajin, konsisten. Ya, itu. Jangan hanya ide aja tapi tidak dijalankan. Pertama mimpi, kedua ide, ketiga dilakukan. Keempat rencana. 5 konsisten. 4 hasil. Ya, seperti itu. Terus hasil akan dapat. Pasti ya Ki ya, tapi itu tadi memang ya untuk mendapatkan sebuah hasil kan ada perjuangan, ada sebuah proses konsisten. Konsisten itu loh yang terkadang membuat manusia itu lengah ya Ki ya. Menjadi konsisten itu yang sulit. Tapi ya kembali lagi menjadi baik kan pilihan ya Ki ya. Kalau kalian sudah membiasakan untuk sebuah konsisten dan tidak berat ataupun kalian ikhlas untuk konsistennya, itu tidak akan terasa ya Ki ya. Pasti ada hasil. Ya.
Sudah waktunya kalian bisa membahagiakan keluarga, sudah waktunya kalian bisa ajak jalan-jalan keluarga, sudah waktunya kalian bisa memberi uang lebih kepada keluarga, membantu keluarga, udah bisa sedekah kiri kanan. Amin. Ya. Karena dengan perjuangan. Betul ya Ki. Tapi hati-hati pada saat Tuhan memberikan rezeki seperti ini. Betul. Pasti iblis-iblis di luar sana menggoda hati, pikiran. Dengan apa? Dengan kebahagiaan dunia. Sanjungan. Oh iya, sanjungan. Ingat ya, apabila kalian sudah di posisi ini di tahun 2025, ada orang yang menyanjung, jangan besar kepala. Itu adalah racun mematikan bagi manusia. Jadi segeralah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau tidak, lo bilang, jangan bilang seperti itu. Saya nggak suka. Karena sekali kalian masuk sanjungan dalam tubuh kalian, besar kepala, dan akhirnya merendahkan segala cara, merendahkan semua orang. Ojo sampai ya Rek ya kalian gara-gara mendapat sebuah sanjungan kemudian kalian meremehkan, merendahkan orang-orang di sekitar kalian. Jangan ya. Ingat, pencapaian yang kalian dapatkan itu semuanya kan karena Tuhan yang Maha Esa ya. Kalau kalian menjaga merawatnya saja tidak bisa, malah terlena dengan sifat karakter iblis yang merasa jumawa ingin disanjung ya Ki ya, terlena dengan hal tersebut. Nah, gampang bagi Tuhan untuk menjatuhkan kalian. Fir'aun aja sing gila sanjungan aja dijatuhkan tuh sama Tuhan. Sampai dia mau menyebut nama Tuhan aja ndak bisa pada saat ajalnya. Tutup pasir lambene. Ngatur ya Ki ya. Waduh kira ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macam. Semoga untuk 6 bulan lahir ini yang muncul semakin semangat, semakin optimis ya Ki ya. Kalau untuk sifat karakter positif apa nih Kiki yang harus ditonjolkan 6 bulan lahir? Kita lihat. Ya. Yang pertama, itu tadi yang pertama, setia. Setia kepada profesi kalian. Ya, setia pada profesi. Setia. Bulan ini jadi penyanyi. Besok mau jadi atlet. Bulan besok lagi mau jadi apa lagi tuh? Pembisnis. Nah, itu nggak setia namanya. Ingat, setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini diberikan skill masing-masing. Kalian mempunyai skill masing-masing sebenarnya. Galilah skill kalian. Sudah tahu kayaknya saya suka ini. Gali, pelajarin, asah. Asah. Kenapa Tuhan memberikan skill masing-masing berbeda-beda kepada manusia? Untuk mereka bisa mendapatkan hasil rezeki untuk menghidupkan dirinya sendiri. Nah, aku dengerin. Manusia tidak ada, manusia di sini tidak ada skill. Mereka punya skill, tapi malas kebanyakan. Coba males saya. Ya, jadi setialah kalian. Ya, dalam satu pekerjaan. Aduh, saya capek, Kimacan kerja di sana, kerja rodi segala macam. Ikhlaslah. Ya. Jadi apabila kalian mendapatkan bos yang tidak baik di luar sana, sedangkan kalian sudah ikhlas tulus dalam bekerja, jangan khawatir. Akan ada orang yang mengincar kalian, bos di luar sana, dengan skill kalian. Tapi jangan kalian keluar. Akhirnya menjelek-jelekin bos lama. Jangan ya Reo. Ikhlas saja. Ikhlas ya. Jadi kalaupun kamu tidak jodoh dengan bos yang lama ini, akan ada bos baru yang akan mengincar kalian. Betul sekali. Ya, itu tadi. Setia. Ya, yang kedua jujur. Jujur aja, ya. Enak kok jadi orang jujur. Betul. Nggak ada yang harus diingat, nggak ada harus beban. Kalau orang berbohong itu harus ada yang diingat. Kemarin kamu ngomong apa ya? Sampai karena salah ngomong ketahuan kamu bohong. Kalau bohong, kita nggak ya, lebih berat bohong kok. Ya. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Dalam melakukan apapun, dalam bekerja bertanggung jawab, ya, profesional. Kalau kalian penyanyi diundang jam 4, jam 4. Jam molor. Ya, paling lama jam 4. Macet ya, datang lebih awal. Gini, konsekuensi wah, kerja. kayaknya hari ini macet nih. Datanglah lebih awal. Kalau enggak subuh-subuh udah make up lah. Nah, gini kalau datangnya sore. Ya. Jadi pinter-pinter, ya. Misalnya kalau kalian penyiar, ya, ayo. Kalau penyiar, saya lagi gak ada mood, nungguin mood. Itu apa sih siaran? Ibarat. Itu ya, profesional lah, ikhlas, tulus. Saya yakin
Tuhan akan memberikan jalan dengan orang-orang yang tulus, yang ngedumel dalam hati. Ngedumel itu sifat dari Iblis. gimana ngedumelnya Mas Jawi? Hai. Itu ya, bertanggung jawab apapun gitu. Ingat, kalian bekerja, mencari nafkah, bertanggung jawab. Jangan sebulan itu absennya 4, telatnya 4 kali, izinnya 3 kali, terus berharap minta Gaji naik. gaji naik. Enggak. Bos menyayangi. Kok ya Kayak ngono gitu. kelakuan. Ya, Kimacan di tempat pekerjaan saya malas tuh kenapa? Banyak orang-orang penjilat. Biarkan orang-orang penjilat dalam tempat pekerjaanmu. Kamu tidak akan bisa menjadi makanannya. Kenapa? Kalau kalian kerjanya benar, Jujur. kalau kalian kerjanya jujur, kalau kalian tidak malas-malasan, tidak akan dimamam oleh orang-orang penjilat itu. Gitu ya, Ki. Orang-orang penjilat itu bisa menghantam orang-orang yang tidak jujur. Betul. Malas-malasan di waktu kerja, kalian main game. Waktunya masuk on time, harusnya on time, kalian telat. Iya. Jangan pernah menyalakan fitnah ke orang-orang penjilat itu, tidak. Betul. Ya, asalkan kalian jujur, tulus, ikhlas, ikutin peraturan dalam perusahaan. Aman. Betul. Gitu ya, Ya. Ki ya. Gak mungkin si penjilat itu di dalam perusahaan itu akan memfitnah kalian, sedangkan dilihat absen benar, dilihat Jujur. CCTV dia kerja kok Sesuai. Nah, mau apa yang akan difitnah dia? Jadi untuk orang-orang yang di luar sana yang bilang alah cari muka, enggak, kau yang salah. Tuh dengerin. Kalau kamu nggak salah, nggak akan ada cerita yang mengarang bebas. Apabila dia si penjilat itu mengarang bebas, kau ada pembuktian. Betul. Tidak Pak, saya data sesuai on time. Betul. Ya, saya kerja sesuai prosedur, saya tidak main handphone. Betul. Saya pulang pas di jam pulang. Saya tidak pulang di sebelum jam pulang. Sebelum jam pulang saya tidak pulang. Nah, kayak gitu. Ya, jangan pernah menyalahkan si penjilat. Penjilat. Tidak. Kalau kalian baik-baik saja, si penjilat itu tidak akan Punya membuat celah. kamu menjadi topik. Betul. Betul. Leres. Nah, nggak punya celah untuk menjelekkan kamu karena kamu sudah bekerja sesuai Betul. dengan prosedur. Ini kalau kalian, mohon maaf, ini karyawan Mas Jawi juga pernah jadi karyawan di sebuah tempat ya. Kalau kalian mengatakan bahwa orang itu penjilatnya, ini suka cari muka dan lain sebagainya, kamunya sendiri yang males. Ya, betul. Ya, Ki, leres. Dia bukannya cari muka, kalau dia lembur ataupun apa karena dia mengerjakan sebuah kerjaan yang belum selesai, dia paham bahwa harus ada deadline-nya. Betul. Kok kamunya yang bilang penjilat? Kau kamu bilang yang cari muka, kamu aja yang males. Tapi pro dan kontra di Mas Jawir, biarkan. Ya kan? Mas Jawir pernah bekerja di sebuah tempat. Orang yang terkadang over of time gitu kan, mau lembur mengerjakan sesuatu itu bukannya karena mohon maaf untuk cari muka, tapi ya memang dia paham tugas tanggung jawabnya harus selesai sebelum ini, ya harus dikerjakan. Bagaimana akhirnya dia mengorbankan waktunya. Betul. Ya kalau seandainya dia pulangnya nggak on time, terus kemudian di sana dia cuman nontonin video di internet drakor, itu namanya cari muka tuh, Iya, betul. karena dia nggak ngerjain tugas. Iya. Ya gitu ya. Betul. Nah, Mas Jawi dulu pernah seperti itu, dibilangi cari muka. Ya enggak kayak gitu konsepnya. Lihat dulu kalau dia memang ngelembur karena mengerjakan sebuah tugas, ya nggak cari muka. Tuh kamu sendiri ngapain nggak mau lembur? Sedangkan tugasmu numpuk tuh di mejamu. Iya. Ya Ki. Nah, terus kamu berharap gaji kamu naik. Kamu berharap kamu ini tugas saja seharusnya dikumpulkan, nggak dikumpulkan. Iya. Yogi ya, kadang-kadang kamu kumpulkan geradakan ngerjainnya nggak bener, akhirnya dapat koreksi salah kabeh. Itu ya, jadi jangan gampang bilang cari muka. Kalau seandainya dia cari muka kemudian dia naik gaji, kapan kamu nggak cari muka? Ya kamu ngelembur dong seperti dia. Iya. Kerjain tugas dengan baik dan benar supaya kamu juga naik gaji. Betul. Lalu sebentar Ki. Nah, harus seperti itu. Pekerja itu ya memang harus loyal. Mulai gak loyal, berharap gaji naik. Ora seperti itu konsepnya. Nanti kamu akan merasa kalau kamu buat usaha sendiri. Iya. Pasti yang akan kamu lihat siapa sih anak-anak buahku yang loyal, Betul. yang mau bersih-bersihnya bagus. Iya. Pasti akan seperti itu. Sayang. Giliran ada bos, Berusaha sok sibuk. Giliran nggak ada, leya-leya. Leyah. Padahal si bos tahu. Tapi dia diam saja.
Ya Ki ya. Betul. Baik, terima kasih banyak ya. Masih pro kontra. Oh, jangan kau ludahi air sumurmu sendiri Rek. Betul. Tidak suka keluar sayang. Lagi niku, gak seneng nasihatnya Mas Jawir, Mas Jawir Ki Macan nasihat ini sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau kalian diberikan nasihat seperti ini berasa sakit, karena hanya luka diberi obat berasa sakit. Ngoten ya Ki. Tapi kalian sedang diobati Leres. untuk hati-hati yang busuk. Ya. Iya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak nih Kiki Macan ya. Baik, ini tadi untuk kakak-kakak 6 bulan lahir. Jangan lupa sifat karakter positifnya: setia, jujur, dan bertanggung jawab ya Ki ya. Nah, harus selalu jujur dimanapun kita bekerja. Bertanggung jawab juga selalu ya Rek ya. Terima kasih banyak Ki Macan, semoga bisa bermanfaat. Kalau begitu nih saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk media-medianya Ki Macan. Nah ini loh Rek ya, untuk kakak-kakak semuanya, para penonton Nippon Pintu Misteri. Nah, daripada kalian mempunyai pikiran yang busuk hati ya, nah, Ki Macan membuat media tasbih sukma untuk menemani ibadah kalian. Tasbih sukma ini biasa digunakan untuk sebuah hajat, sebuah keinginan. Hajat kalian apa? Bawa dalam doa kalian sesuai dengan ajaran agama kalian. Nah, tasbihnya menggunakan tasbih sukma medianya Ki Macan. Tasbih sukma medianya Ki Macan ini untuk ada yang 5 agama ya Ki ya. Karena ada yang untuk muslim tasbihnya berbeda. Ini kalau yang Mas Jawir bawa ini yang untuk umat Buddha ini biasanya ini namanya juzu. Kemudian ada japamala itu yang warna hitam, yang kalau untuk tasbih sukmanya Ki Macan yang warna hitam ya Ki ya. Itu japamala untuk umat Hindu, kemudian juga ada yang rosario ya. Di mana tasbih sukma Ki Macan di sini akan melengkapi minyak gaharu khusus untuk tasbih sukma. Kakak-kakak di luar sana yang sudah memiliki tasbih sukma namun minyak gaharunya habis, kalau ada rezeki jangan lupa order minyak gaharunya, karena untuk proses ritual dari tasbih sukma diperlukan minyak gaharu, karena di sini ada jurit yang akan membantu membuka gerbang. Sedangkan jurit yang berada di tasbih sukma ini yang akan membantu mengangkat jiwa ya. Jadi ya memang harus ada dua. Kalau seandainya salah satunya nggak ada, ya nanti siapa yang akan buka gerbangnya? Iya. Ya. Nah, untuk tasbih sukma Ki Macan sendiri ya, kakak-kakak bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Ini yang melakukan proses seleksi pembelian tasbih sukma. Maharnya Rp650.000 belum termasuk ongkir. Kalau untuk minyak gaharunya sendiri berapa Mas Jawir? Minyak gaharunya ini Rp175.000 belum termasuk ongkir ya. Untuk yang perempuan yang memiliki tasbih sukmanya Ki Macan, ritual menggunakan tasbih sukma tidak boleh jika kalian dalam keadaan haid ya, karena proses pengangkatan jiwa itu harus dalam keadaan bersih. Ya, kalau yang sedang haid, sedang berhalangan, tidak boleh menggunakan ritual tasbih sukma. Namun kalau hanya gunakan sebagai kalung itu tidak ada masalah. Karena kembali lagi, kalaupun kayak Mas Jawir yang Mas Jawir selalu pakai kayak gini, ini untuk membantu memproteksi, melindungi ya Ki ya, dari serangan energi-energi negatif, sihir-sihir kiriman yang dari luar. Karena di sini kan ada juritnya Ki Macan yang akan membantu menjaga dan melindungi. Nah, silakan yang menginginkan tasbih sukma dan ingin tahu lebih lanjut seperti apa, hubungi admin 1 dan admin 2 ya Rek ya. Nah, dan ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedaya nipun penonton Nippon Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri. Para subscribernya YouTube Pintu Misteri, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ki Macan. Dan jangan lupa bagikan video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya yang belum mengetahui, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya, akan membantu media di bawahnya. Untuk toko online itu silakan monggo bisa dilihat di Shopee, di TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online.
komponen, hanya media-media tertentu saja. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita jaga negara Indonesia dengan doa-doa terbaik kita jaga kerukunan, kita hargai toleransi beragama, suku, adat, ras, ya. Jangan menimbulkan perpecahan. NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada berbicara membuktikan kebodohan. Oh gitu ya, Nah aku dengerin ya. Lebih baik diam, nggak apa-apa dianggap bodoh, tapi kan enggak. Daripada aku kakean ngomong tapi nggak ngerti apa-apa, Ya. Aku cuma kementus. Ngotot ya, Ki, yo. Matur nuwun Bandung. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.